penyebab manusia banyak dimasukkan ke dalam neraka, dibuang dalam neraka, dicampakkan dalam neraka? Yang pertama gara-gara lidah. Lidah, Bapak Ibu. Bukan karena kejahatan tangan, bukan karena kejahatan mata, bukan karena kejahatan telinga, bukan karena kejahatan kaki. Bahkan lebih banyak yang masuk ke dalam neraka gara-gara lidahnya, mulutnya, lisannya, daripada kejahatan kemaluannya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah wal mawaddah war rahmah bi tilawatil Qur'anil Karim. Subuhun Qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Jalla Jalaluh terus melimpahkan rahmatnya untuk kita, melimpahkan keberkahannya untuk kita, menganugerahkan maunah pertolongannya untuk kita semua. Ada satu syair yang dilantunkan oleh salah seorang sufi wanita, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rabi'ah Al-Adawiyah? Ya Allah, kalau aku beribadah karena aku kepingin masuk surga, maka masukkan saja aku dalam neraka. Kalau kita menyimak dan sedikit merenung dengan kalimat Rabi'ah Al-Adawiyah ini, Bapak Ibu, ya Allah, kalau ibadahku aku niatkan untuk masuk dalam surga, maka masukkan saja aku dalam neraka. Artinya apa, Pak? Rabi'ah Al-Adawiyah mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat besar. Apa pelajarannya? Malam hari ini, malam ke-27, kita niatnya apa? Mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita belajar dari kalimat Rabi'ah Al-Adawiyah, maka pelajarannya adalah, ya Allah, ini malam 27, berikan kami redomu atau redoi kami di malam ini, ya Allah. Karena kalau Allah redo, jangankan Lailatul Qadar, lebih dari Lailatul Qadar akan Allah berikan, Pak. Jadi yang dimohon itu apa? Redo dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya Allah, redoin kami malam hari ini, ya Allah, sehingga Engkau berikan kami Lailatul Qadar. Kalau tidak dapat Lailatul Qadar, percikannya pun jadi. Kalau tidak dapat Lailatul Qadar, percikan Lailatul Qadar pun
jadi. Ibarat hujan, Pak, Ibu. Hujan itu jatuh, ada percikannya, nggak dapat airnya full, percikan air hujan pun alhamdulillah. Nggak dapat Lailatul Qadar, tapi percikannya Lailatul Qadar, alhamdulillah. Ya. Jadi hadirnya kita bukan ujub-ujub, wah ini ada door prize, wah ada makan sahur gratis, tidak. Tapi hadirnya kita di masjid ini bukan juga karena Lailatul Qadar, bukan memburu Lailatul Qadar hadirnya kita di masjid ini, apalagi karena door prize dan lain sebagainya. Tapi hadirnya kita di masjid ini karena iman takwa kita kepada Allah, yang kita harapkan adalah ridho dari Allah. Kalau Allah udah ridho, Bapak Ibu, apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu, Pak. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, Nabi terakhir yang kita semua mengharapkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi kita tentang lisan, lisan membawa kepada kejujuran, bahaya lisan, kebaikan lisan. Ada yang bertanya kepada saya tadi sebelum kita mulai tahajud. Ada salah seorang jemaah bertanya, Ustaz, apa hukumnya tahajud berjamaah? Kan Nabi nggak pernah salat tahajud berjamaah. Bapak Ibu, memang Nabi sholat tahajudnya nafsan-nafsan masing-masing, Pak. Tapi sholat tahajud untuk pendidikan berjamaah, untuk mengambil keberkahan berjamaah, untuk mengambil pelajaran berjamaah, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama fikih dari 4 mazhab, hukumnya boleh. Jadi nggak usah ragu, nggak usah bentuk-bentuk tahajud sendiri. Oh, ini udah ada jemaah yang sebelah sana sendiri, tengah sendiri, sebelah sana sendiri, ya. Enggak, ikutin jemaah. Kenapa? Tidak ada perbedaan pendapat ulama fikih dari 4 mazhab. Kalau sholat tahajud itu diniatkan untuk pendidikan, untuk ngambil pelajaran, untuk ngambil keberkahan bersama, maka hukumnya boleh. Tidak ada larangan, tidak ada bid'ah di sana. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang lisan, Pak, sesungguhnya dalam kajian hadis kita di setiap hari Rabu ada 2 kali pertemuan kita udah bahas tentang lisan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya, ayu muslim khair ya Rasulullah? Orang Islam yang paling baik itu siapa ya Rasulullah? Orang Islam yang paling baik itu siapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Al-Muslim, orang Islam yang baik, yang paling baik adalah man salimal muslim min lisani wa yadih. Orang Islam yang paling baik adalah, pertama kata Nabi, yang bisa menjaga lisannya, yang bisa menjaga lidahnya dan menjaga tangannya dari saudaranya. Maksudnya apa? Orang muslim yang paling baik itu adalah yang bisa menjaga orang lain, yang menjaga saudaranya dari kejahatan lisan dan kejahatan lisan, kejahatan lidah dan kejahatan tangan. Ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat Al-Qur'an kan Allah mengatakan salah satu kejahatan lisan itu apa? Fitnah. Salah satu dampak fitnah itu apa? Kata Allah dalam Al-Qur'an, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Coba kita kupas Bapak Ibu. Setiap anggota tubuh kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuh kita tanpa terkecuali, Pak. Tanpa terkecuali. Semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa taala. Wa kasirun minan nas yudkhilunan nar bi alsinatihim wa aidihim.
dari sekian banyak yang dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam neraka, yang menyebabkan manusia banyak dicampakkan ke dalam neraka, ada dua, Pak. Yang pertama, penyebab manusia banyak dimasukkan ke dalam neraka, dibuang dalam neraka, dicampakkan dalam neraka. Yang pertama gara-gara lidah. Lidah, Bapak Ibu. Bukan karena kejahatan tangan, bukan karena kejahatan mata, bukan karena kejahatan telinga, bukan karena kejahatan kaki. Bahkan lebih banyak yang masuk ke dalam neraka gara-gara lidahnya, mulutnya, lisannya, daripada kejahatan kemaluannya, Pak. Penghuni neraka itu sebagian besar penyebabnya lidah. Lisan ini nggak panjang, Pak, paling panjang 12 cm, 14 cm, Pak, dari pangkal sampai ujung, nggak panjang, Bapak Ibu. Tapi kejahatannya luar biasa, dampaknya luar biasa. Atadruna mal ghibah, kata Rasulullah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat berkata, Allah dan engkau lebih mengetahui ya Rasulullah. Zikruka an akhika. Ghibah itu ketika engkau menceritakan saudaramu, engkau membahas perihal saudaramu, menceritakan hal saudaramu, walaupun itu benar, walaupun yang engkau ceritakan itu benar, tapi dia nggak suka itu disampaikan, dia nggak suka itu dibahas, dia nggak suka itu diceritakan, maka engkau telah bergibah dan dosamu satu, kata Nabi. Dosamu satu, gibah. Tapi kalau yang engkau bicarakan itu perihal yang tidak benar, yang engkau bicarakan itu adalah qila wa qal, katanya, maka engkau telah memfitnah saudaramu, dan itu jariyatus su, dosanya continue, terus dapat dosa. Ada sedekah jariyah, ada jariyatus su, ada pahala yang terus mengalir pahalanya, dan ada dosa yang dosanya terus mengalir. Yang paling lama nanti dimintakan pertanggungjawabannya lidah kita, Bapak Ibu. La takzibul lisan wa tashadul julud, wala yantakul lisan wala yatakallamu lisan illa kalimatal haq. Yang paling lama dimintakan pertanggungjawabannya, yang paling lama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lidah manusia, mulutnya manusia, lisannya manusia. La takzibul lisan, lidah kita nggak bisa bohong, Bapak Ibu. Lidah kita nggak bisa bohong, Pak. Seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi dengan apa yang diucapkan oleh lidah kita. Wa dzalikal yaum la yantiqul lisan illa kalimatal haq. Pada hari itu lidah nggak akan ngomong yang tidak benar kecuali kalimat yang hak, kalimat yang benar, nggak bisa bohong. Kalau di dunia kita mengenal istilah lidah bisa bersilat, Pak, yang disebut dengan bersilat lidah. Di dunia kita bisa berpantun-pantun, Bapak Ibu. Di dunia kita bisa berbohong, Pak. Di dunia lidah kita bisa ngomong, "Ah, enggak lah, saya enggak ngomong itu kok, saya enggak sampaikan itu kok." Di dunia kita bisa berkata, kalau ditanya, "Engkau tahu dari mana?" Kata orang, "Engkau tahu dari mana?" "Aku pernah dengar." "Engkau tahu dari mana?" Udah banyak yang bicarakan, tanpa dia mengetahui keabsahan satu berita. Maka ketika di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa dzalikal yaum la yantiqul lisan illa kalimatal haq, lidahnya nggak akan bisa berbohong, dia nggak akan bisa bersilat lidah, dia nggak akan menjawab katanya, tapi lidahnya berkata di hadapan Allah dengan kalimatul haq, dengan perkataan yang benar. Inni kadzabtu ya Allah, sungguh lidah aku telah bohong ya Allah, sungguh lidah aku telah aku pergunakan dengan perkataan yang tidak baik ya Allah. Setiap kalimat, setiap kata, bahkan setiap huruf yang keluar dari lisan kita, Bapak Ibu,
akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Pak. Dari kita bangun sampai kita mau tidur, yang paling banyak berbuat adalah lidah. Bukan kaki, Pak, bukan tangan, bukan mata, bukan hidung, bukan telinga, bukan kemaluan, tapi lidah. Dan tidak akan lewat satu kalimat pun dari pertanyaan Allah untuk kita. Tidak akan lewat satu kata pun, tidak akan luput satu huruf pun yang akan dimintakan pertanggungjawaban dari Allah kepada kita tentang lisan kita, Bapak Ibu. Hati-hati lidah. Lidah ini kan kalau udah ngomongin, Pak, nggak pernah berkurang, Pak, bertambah terus. Jarang yang berkurang, Bapak Ibu. Hati-hati, Pak. Nabi melarang kita, Nabi mengingatkan para sahabat dan mengingatkan kita semua. Apa kata Nabi? La tatakallam illa bihaqqin. Jangan pernah engkau bicara kecuali kalau perkara yang engkau betul-betul tahu. Jangan perkara yang katanya. Kalau dalam bahasa hadis ada namanya kila wa qal. Kila wa qala itu artinya kayaknya, katanya, dengarnya. Kulluha haram. Semuanya haram, kata Nabi. Jadi lidah yang kecil ini, Bapak Ibu, bahayanya sangat besar, Pak. Hubungan suami istri tidak akur gara-gara lidah. Hubungan jemaah dengan pengurus tidak akur gara-gara lidah. Hubungan antara masyarakat tetangga dengan tetangganya tidak baik gara-gara lidah. Hubungan anak dengan orang tua tidak baik gara-gara lidah. Hubungan mertua dengan menantu tidak baik gara-gara lidah. Silaturahim putus gara-gara lidah. Bahaya, Bapak Ibu. Ngomongin yang benar saja, kalau orang yang nggak suka dapat dosa satu, apalagi yang nggak benar. Yang benar tidak suka diomongin, dosanya satu, dosa ghibah. Yang nggak benar jadi fitnah, Bapak Ibu. Dan kejahatan lisan itu nggak cukup. Saya minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunkan hamba, ya Allah, dari kejahatan lisan hamba. Nggak cukup. Kejahatan lisan nggak cukup juga minta maaf kepada orang yang kita sakitin. Nggak cukup, Bapak Ibu. Dan kejahatan lisan ini lebih kejam daripada orang yang berzina. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Inna sarral lisan asaddu sarran minaz zina. Kejahatan lidah lebih jahat daripada jahatnya orang yang berzina. Orang berzina, kalau dia berzina tidak suami istri, fajlidu kulla wahidatin minhum mi'ata jalda. Allah katakan dalam Al-Qur'an, cambuk 100 kali, masing-masing cambuk 100 kali. Tapi kalau as-saibu zani, kalau yang sudah berumah tangga, yang satu punya suami, yang satu punya istri, atau yang perempuannya belum nikah tapi yang laki-laki sudah nikah, atau kedua-duanya sudah nikah lalu dia berzina, apa Bapak Ibu? Rajam. Jadi ketika dia dicambuk 100 kali, habis, Pak, dosanya, Pak. Habis dosanya. Ada anak muda, laki-laki perempuan berzina, ketahuan, dihukum secara syariat. Apa hukumannya? Fajlidu kulla wahidatin minhum mi'ata jaldah. Setiap orang cambuk 100 kali. Ketika selesai dicambuk, Allah angkat dosanya. Fala junaha alaihi bin zina, tidak ada dosanya lagi tentang zina. Kenapa? Udah dihukum sesuai dengan syariat. Tapi orang yang sudah melakukan kejahatan dengan lisannya, orang yang sudah melakukan penzoliman dengan lisannya, nggak cukup dia minta maaf kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa hamba, ya Allah. Hamba udah ngomongin orang, ya Allah. Nggak cukup, Pak. Ya Allah,
maafkan hamba ya Allah. Hamba udah ceritain orang, udah fitnah orang ya Allah, udah berkata yang enggak benar ya Allah. Enggak cukup Bapak Ibu. Enggak cukup juga minta maaf kepada orangnya. Saya kasih contoh. Ada Ustadz Najamuddin. Ada Ustadz Najamuddin. Saya ngomong ini dengan orang lain. Ustadz Najamuddin itu istrinya 4 loh. Amin Ustadz. Bahaya. Ya. Saya ditanya, Ustadz Dedi tahu dari mana? Tahulah. Ya namanya lidah Pak. Lidah kan nggak pernah berkurang Pak. Kalau udah ngomongin sesuatu, lidah kita nggak pernah berkurang, betul tidak? Saya ngomong ke Pak Acang, Pak Haji Acang. Pak Acang ngomong ke sebelah, Ustadz Najamuddin imam kita itu istrinya 4. Bapak tahu dari mana? Ustadz Dedi. Yang ngomong Ustadz Dedi Pak. Wah orang percaya semua. Pak Haji sebelah beliau ngomong ke belakang, ke Mas yang di belakang, Mas Darmawan. Nanti ngomong lagi ke belakang, ngomong lagi ke belakang, ngomong lagi ke belakang. Ustadz Najamuddin istrinya 4. Yang belakang ngomong ke istrinya, Mama tahu nggak Ustadz Najamuddin imam kita istrinya 4. Wah, ibu-ibu ngomong. Lalu ternyata saya salah Pak. Ternyata saya salah. Apa cukup saya minta ampun kepada Allah? Ya Allah ampunkan saya ya Allah. Ternyata saya sudah salah ngomong. Istri Ustadz Najamuddin 1 tapi saya bilang 4. Apa cukup? Enggak cukup Pak. Enggak cukup Ibu. Lalu apa cukup saya jumpai Ustadz Najamuddin? Ustadz, mohon maaf ya Ustadz, saya udah salah ngomong. Halusnya kan salah ngomong Pak. Kasarnya apa? Fitnah. Halusnya salah ngomong, kasarnya fitnah. Indonesia ini kan banyak kalimat-kalimat halus. Dulu namanya dukun. Nggak mau dipanggil dukun, ganti paranormal. Nggak mau disebut paranormal, ganti orang pintar. Nggak mau dipanggil orang pintar, dipanggil ustadz. Sekarang tukang nangkap hantu dengan tukang ceramah sama Pak, ustadz. Indonesia. Ustadz, saya salah ngomong, padahal fitnah. Ngapa Ustadz Dedi? Iya, saya ngomong ke Pak Acang, istri Ustadz Najamuddin 4, padahal 1. Saya minta maaf Ustadz. Walaupun beliau bilang, ya udah saya maafkan Ustadz. Apa cukup Bapak Ibu? Apa dosanya berhenti? Enggak. Apa dosanya stop? Tidak. Dosa fitnah, hati-hati. Dosa salah ngomong, ini kan bahasa halusnya salah ngomong. Dosa salah ngomong, dosa fitnah gak akan pernah berhenti. Ada sedekah yang pahalanya ngalir terus, ada dosa yang dosanya ngalir terus. Dosa apa? Fitnah. Dosa fitnah. Kok bisa dosa fitnah itu nggak pernah berhenti? Tidak cukup mohon ampun kepada Allah, tidak cukup minta maaf kepada orang yang dikatain, orang yang difitnahin, karena beritanya udah menyebar kemana-mana. Yantasiru kama intasarur riyah. Beritanya udah menyebar kemana-mana bagaikan angin kemana-mana Pak. Angin membawa debu kemana-mana Pak. Tidak cukup, wah saya ngomong ke Ustadz Najamuddin minta maaf, ketemu Pak Acang minta maaf, ketemu lagi minta maaf, nggak cukup Pak. Karena beritanya udah menyebar kemana-mana, beritanya udah kemana-mana. Itu yang disebut dengan jariyatul su'. Itu yang disebut dengan dosa jariyah. Ngalir terus Bapak Ibu. Ustadz, jadi solusinya bagaimana Ustadz? Solusinya bagaimana? Tubu ilallahi taubatan nasuha, betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangin lagi Bapak Ibu.
betul-betul mohon ampun kepada Allah, betul-betul taubat kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Apalagi kalau kita dapat berita yang kita nggak tahu keabsahannya, kebenarannya kita nggak tahu. Makanya dalam Islam ada yang namanya tabayyun, Pak. Ketika dapat berita ini langsung check and recheck. Check and recheck itu bahasa Islamnya tabayyun, cross check. Dapat berita ini dikonfirmasi ke orangnya. Bahasa Islamnya apa? Tabayyun. Sehingga tidak jadi fitnah dia, Bapak Ibu. Ini kan bahaya, Pak. Lidah itu bahaya sekali, Bapak Ibu. Bahaya sekali. Yang banyak dimasukkan ke dalam neraka bukan karena kemaluannya, bukan karena kejahatan tangan kakinya, tapi karena kejahatan lidahnya. Ibu, yang paling banyak masuk neraka perempuan atau laki-laki, Ibu? Perempuan, laki-laki? Pak, penghuni neraka paling banyak perempuan atau laki-laki, Pak? Apa? Perempuan. Laki-laki dikit, Pak. Siapa bilang? Sekarang tukang ngerumpi bapak-bapak atau ibu-ibu? Bu, di kedai kopi yang duduk ibu-ibu bapak-bapak? Yang ngerumpi bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang paling banyak masuk neraka laki-laki atau perempuan? Ada 7 penyebab kenapa perempuan paling banyak masuk ke dalam neraka, Ibu. Penyebab kedua yang terbesar apa? Yang pertama lidah, ya, mulut. Tapi jangan bilang, oh perempuan kan mulutnya apa, Bu? Berapa? Oh, bahaya kalau ibu bilang mulut perempuan 2, 1, Bu. Yang pertama, Ibu, penyebab perempuan itu paling banyak masuk dalam neraka adalah lisan, mulut. Yang kedua apa, Ibu? Tidak bisa menjaga marwah dirinya, memposting fotonya kemana-mana, memperlihatkan fotonya kemana-mana. Itu hati-hati. Sosial media hati-hati, Ibu. Ya. Sosial media hati-hati. Ketika foto ibu itu terpajang di mana-mana, lalu ada yang bukan muhrimnya berkata, ini teman saya nih, dia masih cantik ya. Dengan kata-kata dia masih cantik, itu udah dosa untuk kita, Bu. Dosa untuk kita. Jadi berbahagialah perempuan yang gak punya sosial media. Ibu, berbahagialah yang punya sosial media, tapi dia gak pernah memposting wajahnya. Belajar dari Syarifah Halimah Alidrus. Belajar dari Ustazah Halimah Syarifah Halimah Alidrus, nggak pernah memperlihatkan wajahnya. Ketika ditanya kenapa, salah satu jawaban beliau dari 3 jawaban beliau, saya nggak mau wajah saya dilihat oleh yang bukan muhrimnya, sehingga Allah menulis saya untuk saya dan menulis untuk suami saya dosa-dosa gara-gara orang lain melihat wajah saya. Jadi bersyukur ibu-ibu yang nggak punya Facebook, nggak punya TikTok, nggak punya Instagram, nggak punya sosial media, bukan karena bodoh, bukan karena gaptek, bukan karena nggak tahu, itu bersyukur ibu. Kenapa? Dosanya nggak ada. Lalu ibu-ibu yang punya sosial media, bersyukur juga yang nggak pernah memposting wajahnya, nggak pernah memperlihatkan wajahnya, ya. Walaupun dia punya sosial media, tapi wajahnya nggak pernah nongol di sana. Yang ada wajah suaminya, anak-anaknya, wajahnya nggak ada, Pak. Kenapa? Karena dia takut dapat dosa. Yang celaka siapa? Yang punya sosial media, wajahnya terpajang, ya, dipandang oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, maka dosanya mengalir untuk dirinya dan untuk suaminya. Dan banyak laki-laki masuk neraka, Pak, juga gara-gara dosa dari istri. Kita balik lagi, Bapak Ibu. Ya. Ini bahaya lisan, Pak. Bahaya sekali lisan. Lisan ini kalau udah berkata, Pak, itu nggak bisa berhenti. Lukanya
hati, lukanya tangan karena silet bisa diobati, lukanya hati karena lisan belum tentu bisa terobatin. Dan bagi yang diomongin, bagi yang digibahin, bagi yang dipitnah, jangan marah Bapak Ibu. Kalau ibu diomongin tidak baik, jangan marah, walaupun itu tidak benar. Benar tidak benar, jangan marah. Ibu dikata-katain nggak baik, jangan marah. Bapak dipitnah, jangan marah. Udah ikhlas aja Pak. Kita dikatain nggak baik, senyum, ikhlas. Kita digibahin, senyum, ikhlas. Kita dipitnah, senyum, ikhlas. Kenapa? Pahala kita bertambah, dosa kita habis. Yang paling cepat menghapus dosa itu ketika kita diomongin orang lain, Pak. Itu paling cepat habis dosanya. Pahala orang yang ceritain kita ngalir ke kita, dosa kita habis. Imam Al-Ghazali dalam kitab Durratun Nasihin berkata, ya, pahala kita bertambah, dosa kita berkurang, hilang dan mengalir kepada orang yang ceritain kita, gibain kita, fitnahin kita, gunjingin kita. Dan salah satu pendidikan bulan Ramadan, salah satu pendidikan nilai dari bulan Ramadan adalah hifzul lisan. Kita bisa jaga lidah kita, Pak. Jadi yang puasa itu bukan hanya perut kita menahan lapar, haus. Yang puasa itu bukan hanya kemaluan kita, dari terbit fajar sampai datang waktu maghrib buka puasa kita tidak berhubungan badan dengan suami atau istri kita. Tapi kita juga dididik oleh Allah untuk menjaga lidah kita, lisan kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak dapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Salah satunya siapa? As-shaib la yahfazu ala alsinatihim. Orang yang puasa tapi enggak jaga lidahnya. Dia puasa tapi ngomongin orang lain. Dia puasa tapi ceritain orang lain. Dia puasa tapi cari aib orang lain. Dia puasa tapi fitnah orang lain. Enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Man lam yahfat ala lisanihi laisa lahu aidan. Tidak ada Idul Fitri bagi orang yang tidak menjaga lisannya pada bulan Ramadan. Tidak ada hari kemenangan, tidak ada hari kesucian, tidak ada yang kembali ke fitrah orang yang tidak menjaga lisannya pada bulan Ramadan. Hati-hati Bapak Ibu. Ini kejahatan lidah, Pak. Bapak Ibu jangan balas ketika kita dapat berita tidak baik. Wah, saya diceritain gak baik, jangan balas dengan hal yang sama. Digibahin, jangan balas dengan gibahan. Digunjingin, jangan balas dengan gunjingan. Dipitnah, jangan balas dengan fitnahan. Kita nggak akan hina ketika digunjing Bapak Ibu. Kita nggak akan hina ketika digibah. Kita nggak akan hina ketika dipitnah. Mencari kemuliaan itu bukan dengan manusia. Mencari kemuliaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lima tahun yang lalu kita udah belajar hadis arba'in Pak di masjid ini. Ya. Kajian hadis kita pertama kali yang saya sampaikan adalah hadis arba'in. Di dalam hadis arba'in itu ada satu hadis yang sangat indah. Ini pegangan untuk kita Pak. Jadi nggak usah emosi ketika dipitnah, nggak usah marah ketika dicaci maki, nggak usah marah ketika digunjingin, nggak usah marah ketika kita dikata-katain, nggak usah marah ketika digibahin. Kenapa? Karena ini pegangan dari Nabi. Apa kata Nabi? Lau ijtama'atil jins wal ins liyadurruka walam yadurruka illa ma qad kataballahu alaika. Kalau seluruh bangsa jin, kata Nabi, kalau seluruh bangsa jin
dan seluruh manusia di bumi ini semuanya bersatu, semuanya berkolaborasi, semuanya bersama-sama liyadurruka, ingin menjatuhkan engkau dengan fitnahan, ingin menghinakan engkau dengan gunjingan, ingin mencela engkau dengan gibahan, lam yadurruka, apa kata Nabi? Engkau tidak akan hina, engkau tidak akan jatuh, engkau tidak akan malu, illa ma qad kataballahu alaika, kecuali kalau Allah yang berkehendak. Selama manusia kepingin menghina kita, dia bersatu dengan bangsa jin, manusia dan jin bersatu menghina kita, berkolaborasi menjatuhkan kita, kita enggak akan hina, kita enggak akan jatuh kalau Allah tidak berkehendak. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Mencari kemuliaan itu bukan dengan manusia, Pak. Mencari pujian itu bukan dengan manusia. Pujian lisan manusia hanya sebatas umurnya, ketika dia udah mati selesai Pak, atau kita mati selesai. Kita ambil pelajaran dari orang-orang terdahulu Bapak Ibu. Ketika dia masih hidup, orang memuji-muji dia, orang memuja-muja dia. Ketika sudah mati nggak ada lagi yang muji, nggak ada yang lagi muja. Kenapa? Udah mati. Pujian manusia akan hilang ketika yang dipuji mati atau yang memuji mati. Illa man sarafahullah, kecuali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimuliakan oleh Allah, mencari kemuliaan kepada Allah dan Allah muliakan dia, walaupun orangnya sudah mati, walaupun orangnya sudah enggak ada, maka kebaikannya akan diingat oleh seluruh manusia. Kenapa? Yang memuliakan dia Allah, yang memuji dia Allah. Pelajaran yang terakhir Pak, kita stop, kita berhenti mencari perhatian manusia Bapak Ibu. Mulai hari ini kita berhenti mencari pujian dari manusia. Mulai hari ini kita berhenti mencari ucapan terima kasih dari manusia. Mau dipuji atau tidak dipuji, mau diucapkan terima kasih atau tidak, mau dipandang baik atau tidak, bukan itu penilaian kita Bapak Ibu. Mulai hari ini tanamkan dalam diri kita, yang kita cari adalah perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah ucapan terima kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menilai kita baik, kalau Allah sudah menilai kita positif, kalau Allah sudah memperhatikan kita Bapak Ibu, sehebat apa orang mau menjatuhkan kita, kita nggak akan jatuh Bapak Ibu. 1 juta manusia hormat, segan, takut dengan kita, tapi kalau Allah tidak suka dengan kita, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Ya, nggak ada gunanya Pak. Jadi jom, ayo kita beribadah, yang kita cari perhatian dari Allah. Ayo kita berbuat baik, yang kita cari perhatian dari Allah. Yang dia manusia, kita hamba Allah, yang kita cari perhatian dari Allah Pak. Yang dia panitia, yang dia cari adalah perhatian dari Allah, bukan perhatian dari manusia. Yang dia pengurus, dia cari adalah perhatian dari Allah. Yang dia panitia pembangunan, yang dia cari adalah perhatian dari Allah, bukan perhatian dari manusia. Manusia itu hanya sementara. Kalau suka, dia akan berkata baik. Kalau dia tidak suka, maka dia akan berkata tidak baik. Itulah sifat manusia. Halua wajazua. Sifat manusia itu suka berkeluh kesah. Ketika dia berteman baik, maka yang dia bicarakan tentang temannya adalah kebaikan. Ketika dia tidak suka dengan temannya, maka yang dia bicarakan adalah yang tidak baik. Inilah sifat manusia. Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Bukan hanya ibadah kita yang berubah menjadi baik, tapi perilaku kita juga berubah menjadi baik. Akhlak kita berubah menjadi baik. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, cipratnya Lailatul Qadar, perciknya Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang Bapak Ibu. Yang jadi masalah bukan orang yang gembira ketika Ramadan akan berakhir Pak. Ya. Yang jadi masalah
Bukan kita gembira karena Ramadan akan berakhir. Yang jadi masalah itu orang yang gembira, Lebaran akan datang dia gembira, tapi dia nggak pernah punya rasa sedih Ramadan akan berakhir. Satu hadis Pak Ibu sebagai penutup, karena ini malam terakhir kita etikaf. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki yawman qabla ayatiyal Aid. Summa atahu ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, "Ya Rasulullah, lima baqaita ya Rasulullah?" Hari-hari mau selesai Ramadan, Nabi lebih sering duduk di masjidnya, Masjid Nabawi, Pak. Apa yang dikerjakan Nabi? Ia beki bukaan. Nabi menangis, Bapak Ibu. Nabi menangis, duduk menyendiri di hari-hari terakhir, Pak. Kayak gini 27, 28, 29 tuh Nabi duduk sendiri nangis. Asaddu bukaan. Nabi nangis terisak-isak sampai Aisyah dengar. Saya pernah sampaikan, Masjid Nabawi itu ketika itu enggak sebesar sekarang, Pak. Masjid Nabawi itu di Raudhah, itu Masjid Nabawi. Kuburan Nabi dengan dua sahabat itu rumah Nabi. Dindingnya pelepah kurma. Ketika Nabi sendiri di masjid, Nabi nangis, Aisyah dalam rumah dengar tangisan Nabi. Lalu Aisyah datang, deketin Nabi. Ya Rasulullah, lima baqaita ya Rasulullah. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, kenapa engkau menangis? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, wallazi nafsi biyadih. Aisyah, demi Allah yang rohku ada pada genggaman Allah, tidak ada yang menjaminku untuk bisa mendapatkan Ramadan pada tahun yang akan datang. Tidak ada yang bisa menjaminku untuk mendapatkan Ramadan pada tahun yang akan datang. Ini yang menyebabkan Nabi menangis. Yang menangis Nabi gak pernah buat dosa, Bapak Ibu. Yang menangis Nabi kalau minta dipanjangkan umurnya, dipanjangkan oleh Allah, Pak. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Jawabannya diri kita dan Allah yang tahu. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.